Nah, ini fungsinya adalah untuk menghilangkan ya data-data yang dinilai kurang baik ya, sehingga nanti dari proses ini diharapkan kita hanya akan mengolah data-data yang memiliki kualitas yang paling baik ya, paling baik. Oke, contohnya ini ya. Jadi kalau misalkan saya punya data seismik seperti ini gitu ya, kalian bisa lihat ya di sini. Nah, ada yang muncul trace seperti ini nih ya, yang tidak mengikuti pola-pola hiperbolik atau pola-pola direct wave. Kemudian ini ya. Nah, kemudian di sini juga banyak ya, ini dari sini sampai sini. Nah, ini eh, hasil rekaman seismik yang seperti ini tidak layak untuk kita lanjutkan ke pengolahan berikutnya. Jadi ini harus kita edit ya. Nah, dalam hal ini edit itu ada dua macam ya. Bisa kita lakukan trace killing ya, kita hilangkan seluruh trace-nya, atau kita bisa lakukan trace muting ya, tapi kita hilangkan sebagian dari trace yang kurang baiknya gitu ya. Nah, ini contoh ya trace editing. Nah, ini kalian lihat ya. Ini saya kill ya dari atas sampai bawah ya. Nah, ini sehingga data yang kurang baik tadi menjadi hilang ya. Nah, kemudian yang ini juga sama ya. Nah, ini kan kurang baik ya dari atas sampai bawah ini semuanya membentuk pola gelombang yang strong ya, tidak mengikuti pola hiperbolik. Nah, maka ini tidak layak ya untuk kita olah di langkah berikutnya. Jadi kita kill ya. Kemudian yang di sini, nah ini semuanya ini ya jelek trace-nya ya, maka ini juga kita kill ya. Oke. Nah kemudian tadi mudah ya, itu hanya menghilangkan trace yang kurang baik saja. Nah berikutnya adalah amplitude correction ya. Nah kenapa kita melakukan amplitude correction? Nah kita sudah mendiskusikan pada pertemuan sebelumnya ya bahwa gelombang seismik itu ketika dia pertama kali muncul dan dirambatkan ke dalam medium lapisan bumi, maka gelombang seismik itu dia akan dipancarkan ke segala arah ya. Jadi akan dihasilkan dari source itu ke segala arah dari perambatan ya. Nah, ketika dia dihasilkan atau dirambatkan ke segala arah, maka energinya itu akan terbagi-bagi ke segala arah tersebut ya. Ke semua arah dia akan terbagi. Sehingga dalam hal ini amplitudonya akan berkurang ya pada arah tertentu, pada jarak tertentu amplitudonya akan berkurang. Jadi si muka gelombangnya itu dia kan membentuk pola setengah bola ya. Nah, ketika gelombang itu merambat ke segala arah, maka dia energinya akan terbagi-bagi ke setiap arahnya ya. Maka dari itu untuk setiap arahnya amplitudonya akan berkurang ya, akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu atau seiring bertambahnya jarak dari sumber ya. Nah, maka di sini ada langkah yang kita sebut sebagai amplitude correction ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembalikan amplitude yang hilang atau amplitude yang berkurang yang disebabkan karena adanya efek spherical divergence ya, spherical divergence yang sudah kita diskusikan kemarin, yaitu efek perubahan amplitudo atau berkurangnya amplitudo karena amplitudonya itu terbagi ke segala arah ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai sifat spherical divergence ya dari gelombang. Nah, di sini kita koreksi dengan suatu fungsi ya, suatu fungsi. Kalau misalkan gelombangnya itu dia merambatnya, muka gelombangnya merambat dalam bentuk misalkan plane wave ya, plane wave. Kalau plane wave berarti dia amplitudonya dia akan konstan ya, plane wave dia akan konstan ya. Sedangkan kalau gelombangnya itu merambat dalam bentuk silinder, jadi misalkan kita punya satu titik gelombang, sumber gelombang gitu ya. Kemudian sumber gelombang tersebut menghasilkan gelombang yang memancarkan ke segala arah ya, ke segala arah, tapi dia tidak ada yang ke bawah ya, dia hanya di permukaan ke segala arah. Maka
efek pengurangannya itu adalah 1/R. Jadi lama-lama dia akan berkurang seiring dengan bertambahnya jari-jari ya. Jadi 1/R pengurangan amplitudonya. Nah, kemudian kalau kita punya sumber gelombang yang dia diletakkan di suatu ruang tertentu, maka ketika sumber gelombang tersebut diaktifkan, maka gelombang yang dihasilkan itu dia akan merambat ke segala arah dalam bentuk muka gelombangnya itu adalah muka gelombang berupa kulit setengah bola ya, kulit bola ya. Atau kalau dia di tengah-tengah suatu medium berarti muka gelombangnya dia akan berbentuk kulit bola ya. Nah, ketika muka gelombangnya berbentuk kulit bola, maka amplitudonya itu akan berkurang sebanding dengan nilai 1/R kuadrat ya. Nah, ini kenapa kok di sini 1/R kuadrat sedangkan yang di sini adalah 1/R ya? Karena kalau cylindrical wave ini dia pengurangannya itu muka gelombangnya dalam bentuk lingkaran ya. Nah, sedangkan keliling lingkaran itu adalah 2VR ya. Jadi amplitudo gelombangnya itu terbagi dalam bentuk muka gelombang yang berbentuk lingkaran ya. Sedangkan yang spherical wave yang sumber gelombangnya terletak pada suatu volume ruang tertentu ya, maka pengurangan energinya atau pengurangan amplitudonya itu sesuai dengan muka gelombangnya yang berbentuk kulit bola ya. Nah, luas kulit bola itu adalah 4VR kuadrat ya. Jadi di sini pengurangan amplitudonya ketika kita punya amplitudo awal kemudian dibagi dengan luas permukaan ya, maka nilainya dia akan berkurang sebesar atau mengikuti pola 1/R kuadrat ya. Jadi ini pola dari spherical divergence atau geometrical spreading atau penyebaran amplitudo berdasarkan muka gelombang untuk setiap jenis-jenis perambatan gelombang ya. Jadi ada yang disebut dengan gelombang bidang. Kalau gelombang bidang itu sampai kapanpun amplitudonya tidak akan turun ya karena luasnya dia tetap ya. Jadi gelombang merambat dengan luas muka gelombang itu yang konstan ya. Maka plane wave ini amplitudonya konstan. Tapi kalau cylindrical ya dia makin jauh maka amplitudonya akan makin berkurang. Ya sebesar apa? Sebesar 1/R ya pengurangannya. Ya. Nah, dia akan berkurang sebesar 1/R ya karena energinya terbagi dalam bentuk muka gelombang lingkaran ya, muka gelombang yang berbentuk lingkaran. Nah, sedang spherical itu energi gelombangnya dia tersebar dalam bentuk muka gelombang kulit bola ya, kulit bola sehingga energinya dia berkurang sebesar 1/R kuadrat ya. Jadi ini fenomena penyebaran energi gelombang atau kita sebut sebagai spherical divergence ya atau geometrical spreading untuk kasus-kasus tertentu ya. Nah, kalau seismik biasanya yang ini kita pakainya ya. Ya spherical wave ya. Itu. Oke, nah kemudian berikutnya adalah gain recovery ya. Gain recovery itu adalah tujuannya apa? Untuk meningkatkan amplitudo yang berkurang yang disebabkan karena adanya efek atenuasi gelombang ya. Jadi selain adanya tadi ini ya pengurangan dia juga akan semakin jauh kan semakin berkurang ya. Maaf ini tadi masih berkaitan dengan ini ya. Masih berkaitan dengan spherical divergence ya. Nah, karena pengurangan ini maka kita bisa melakukan gain recovery ya. Jadi kalau kita buat amplitude terhadap waktu ya, maka ketika dia pertama kali menerima gelombang, dia memiliki amplitudo yang tinggi. Tapi lama-lama ya, dia akan menerima gelombang dengan amplitudo yang semakin rendah. Ya. Maka cara mengembalikan energi yang hilang tadi karena ini ya, karena efek spherical divergence ini adalah kita mengalihkan suatu fungsi ini ya, suatu fungsi yang seperti ini ya ke ini, ke trace seismik ya.
Sehingga ketika kita kalikan ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, ya ini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya, ada titik-titik ini ya, titik-titik ini. Nah, titik-titik ini itu nanti bisa kita hasilkan dari nilai rata-ratanya ya, nilai rata-ratanya. Oke, nah ini nilai dari perubahan amplitudo gelombang terhadap waktu ya. Jadi ketika gelombang mengalami spherical divergence ya, dia akan amplitudonya akan berkurang seiring dengan pertambahnya luas muka gelombangnya ya. Nah, kemudian di sini adalah cara mengembalikan energi yang hilang karena efek ini ya, spherical divergence. Nah, ini. Ya, jadi gelombang yang tadinya seperti ini ya, makin lama dia amplitudonya makin turun ya, akan dikembalikan dengan cara mengalihkan ini ya, fungsi trace seismik ini dikalikan dengan suatu fungsi yang kita sebut sebagai fungsi AGC atau gain recovery ya. Nah, bentuk fungsinya seperti ini. Nah, ini nanti setelah dikalikan ya, maka kita bisa lihat hasil amplitudonya, yaitu nilainya itu dia akan lebih stabil ya. Jadi nilainya dari energi awal sampai energi akhir itu dia lebih stabil ya. Jadi merata nilai amplitudonya, enggak seperti yang ini ya. Itu ya, jadi cara melakukan gain recovery ya. Kenapa harus di gain recovery ya, karena tadi gelombang seismiknya mengalami ini ya, spherical divergence yang pengurangan amplitudonya itu sebanding dengan 1/r². Ya. Oke, nah ini kalian bisa lihat ya contoh data shot gather yang sudah sebelum dan sesudah dilakukan AGC ya, AGC, automatic gain control ya atau gain recovery. Nah, ini yang atas ini dia masih terlihat lemah ya untuk area-area waktu yang besar ya. Ini kan yang sumbu Y-nya ini adalah waktu, kalau ke sana adalah sumbu offset ya. Maka area untuk waktu yang tinggi ya atau yang kedalamannya lebih besar ini dia memiliki amplitudo yang lemah ya. Nah, kemudian dilakukan AGC atau amplitude gain recovery dia akhirnya amplitude yang di bawahnya dia menjadi lebih terlihat ya, lebih terlihat. Ini ya. Nah, kemudian gain recovery tadi juga nilainya bergantung kepada window ya, window yang kita berikan ya. Jadi window ini fungsinya adalah untuk merata-ratakan sebuah nilai ya, di mana nilai rata-ratanya itu nanti akan dikalikan dengan suatu parameter nilai amplitudo maksimum yang kita inginkan. Jadi misalkan ini ada window 64 milisecond ya. Jadi nanti dalam rentang 64 milisecond ini si amplitudenya itu akan dirata-ratakan ya. Jadi dari 0 sampai 64, kemudian 65 sampai ke 130 misalkan ya. Itu nanti akan dirata-ratakan ya. Jadi misalkan 0 sampai 64 dulu ya kita rata-ratakan ya. Setelah dirata-ratakan baru langkah berikutnya hasil rata-ratanya itu berapa gitu ya. Misalkan hasil rata-ratanya 0,5 misalnya, hasil rata-ratanya amplitudenya 0,5. Sedangkan amplitude yang kita inginkan itu 1 gitu ya. Nah, maka 1 dibagi 0,5. Jadi 1 dibagi nilai rata-ratanya, yaitu berapa? 1 dibagi 0,5 hasilnya adalah 2. Nah, maka nilai 2 itu adalah pengali dari amplitudo yang awal ya. Jadi 2 itu dikalikan dengan nilai amplitudo yang awal. Nah, itulah cara menggunakan window ketika kita melakukan gain recovery ya. Nah, sama juga yang ini ya. Jadi ada waktu time window-nya itu adalah 128.
Jadi dalam rentang 128 ya, trace-nya misalkan dari sini sampai sini ya. Misalnya ini ya, ini dari sini sampai sini misalkannya 128. Ini nilai amplitudonya di rata-ratakan ya. Jadi dari sini, nah ini di rata-ratakan nilai amplitudonya ya. Nah, A-nya. Nilai A-nya di rata-ratakan. Nah, ini nanti setelah dirata-ratakan, kita ingin ini itu menjadi berapa amplitudonya. Misalkan amplitudonya kita dapat rata-ratanya 0,6 ya. Nah, kita ingin amplitudonya itu menjadi 1 ya. Maka 1 dibagi nilai amplitudo rata-rata tadi 0,6. Nah, 1 dibagi 0,6 hasilnya berapa? Nah, kemudian hasil dari pembagian itu kita kalikan dengan nilai amplitudo di setiap titiknya di sini ya. Sehingga amplitudonya akan naik sesuai dengan hasil perkaliannya tadi. Jadi itu fungsi dari window tadi ya, window. Oke, nah ini makin besar ya, makin besar. Misalkan tadi ini 128, kalau 64 berarti misalkan hanya segini gitu ya. Lebih kecil ya. Kita merata-ratakan pada rentang yang lebih kecil. Nah, kalau 1024 berarti kan 1 second lebih ya, berarti dia merata-ratakan dari sini misalkan sampai sini ya. Nah, ini semua nilai amplitude ini di rata-ratakan ya. Nah, setelah dirata-ratakan kemudian nilai rata-ratanya itu digunakan sebagai pembagi dari amplitudo yang kita inginkan. Tadi yang amplitudo yang kita inginkan kan 1 ya, maksimal kan 1. Maka 1 dibagi nilai rata-ratanya. Misalkan ini nilai rata-ratanya 0,7 ya nilai rata-ratanya. Nah, maka 1 dibagi 0,7 itu hasilnya berapa? Nah, hasil itu dikalikan dengan nilai amplitudo di setiap titiknya. Gitu, ya. Jadi nanti nilainya menjadi lebih besar ya. Nah, itulah fungsi dari gain recovery ya atau AGC, automatic gain control ya. Kemudian langkah berikutnya adalah frekuensi dan FK filter. Nah, kita masuk ke filtering ya. Filtering. Jadi tadi kita sudah melakukan di step yang paling awal itu editing ya. Editing itu adalah kita tidak memfilter tapi kita benar-benar menghilangkan ya. Trace yang jelek itu kita hilangkan. Nah, kalau filter itu nanti kita akan menghilangkan komponen gelombang berdasarkan frekuensinya atau bilangan gelombangnya. Nah, ini di sini ada 2 kriteria filter ya, ada filter frekuensi ya, frekuensi NFK filter. Berarti filter berdasarkan frekuensi dan filter berdasarkan bilangan gelombang K ya. Nih, ada F dan K. Berarti F itu adalah frekuensi dan K itu adalah wave number atau bilangan gelombang. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sampai sini ya. Karena ini pembahasannya lumayan cukup agak panjang ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru kita masuk ke dekonvolusi ya. Nah, apa itu filter frekuensi? Nah, filter frekuensi itu adalah kita hanya menginginkan frekuensi gelombang yang kita gunakan untuk seismik tersebut hanya pada rentang tertentu ya. Nah, di dalam filter frekuensi itu ada 2 cara ya, dengan cara dilakukan di dalam domain waktu atau dilakukan di dalam domain frekuensi ya. Kalau dilakukan di dalam domain waktu, maka kalau kita punya trace seismik seperti ini ya. Ini kan S ini adalah amplitudenya, kemudian yang sumbu X-nya itu adalah T-nya atau waktunya. Maka trace seismik yang kita miliki ini kita lakukan konvolusi terhadap suatu operator filter. Ya, nah bentuk operator filternya seperti ini ya. Di mana operator filter itu punya rentang frekuensi yang berbeda dengan input trace seismiknya. Sehingga kalau kita sudah lakukan konvolusi, kita akan memperoleh output yang berbeda dibandingkan inputnya. Nah ini kalau kita lihat ya, frekuensinya yang outputnya itu lebih rendah dibandingkan inputnya.
Nah, kemungkinan di sini berarti ada frekuensi tinggi yang harus kita hilangkan. Ya. Makanya di sini dilakukan dengan mengkonvolusikan terhadap suatu operator filter ya. Kita bisa lihat di sini. Ini kan gelombangnya lebih lebar ya. Berarti operator filternya ini adalah berbentuk gelombang yang memiliki frekuensi lebih rendah. Nah, ini kita konvolusi dengan input trace ya, trace seismik yang kita miliki, maka hasil outputnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi filter frekuensi dilakukan pada domain waktu. Ya. Cara yang kedua adalah kita melakukan filter frekuensi ini di dalam domain frekuensi. Ya. Nah, caranya gimana? Berarti si input ini kita lakukan transformasi Fourier. Ya. Kita lakukan transformasi Fourier sehingga kita mendapatkan spektrum amplitudo ya terhadap frekuensi. Nah, bagaimana transformasi Fourier itu? Nah, itu sudah diajarkan di mata kuliah ASG ya, analisa sinyal geofisika, atau di fisika matematik ya. Di situ ada bagaimana kita melakukan transformasi Fourier dari suatu sinyal. Ya. Nah, ini jadi dari trace yang kita miliki di domain waktu, maka kita lakukan transformasi trace tersebut ke dalam domain frekuensi. Sehingga kita dapat bentuk yang bisa kalian lihat ini ya, yaitu spektrum amplitudo, yaitu nilai amplitudo terhadap frekuensi ya. Kemudian kita mau filter nih. Nah, kita mau filter, saya inginnya tidak semua frekuensi ini, saya hanya ingin frekuensi dari F1 ke F2 gitu ya. Nah, berarti caranya gimana? Dikalikan juga ya. Kalau ini perkalian konvolusi, kalau yang ini adalah perkalian biasa, perkalian aljabar. Jadi fungsi ini dikali dengan fungsi filter ya. Fungsi filter ini adalah amplitude juga terhadap frekuensi, tapi amplitudonya dia hanya pada rentang frekuensi yang kita inginkan ya. Nah, ini misalkan F1 yang paling bawah, yang paling tingginya F2. Nah, ini kita kalikan dengan ini ya. Sehingga hasilnya gimana? Hasilnya ini ya. Hasilnya adalah yang ini. Nah, kita bisa lihat yang ininya hilang ya. Yang bagian belakang ini hilang, yang bagian depannya hilang. Ya. Nah, itulah prinsip dari bandpass filter ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi bandpass filter itu juga harus memiliki kaidah ya, tidak sembarangan wah saya langsung mau hilangkan frekuensi sekian sampai frekuensi sekian, itu tidak ya, tapi kita harus punya kaidah ya. Jadi kalau misalkan kita punya wavelet ya seperti ini ya, atau gelombang wavelet ya, bentuknya seperti ini, di mana kalau kita lakukan Fourier transform dia memiliki rentang dari frekuensi satunya 5 dan frekuensi paling tingginya adalah 35 ya. Berarti kalau kalian lihat di sini jarak dari frekuensi terendah sampai frekuensi tertingginya adalah 30 ya. Ini kan paling rendahnya, ini kan simbol 35/5 ini adalah F2 per F1 ya, bandwidth namanya ya, lebar frekuensi. Nah, ini kalau dari frekuensi pertamanya 5 dan frekuensi keduanya 35, berarti jarak dari frekuensi tertinggi ke frekuensi terendah itu adalah 30. Ya. Nah, bentuk waveletnya seperti ini. Kemudian kita filter ya, menjadi jaraknya lebih sempit ya, dari 25 ke 50 ya. Ini kalau kita hitung berarti jarak frekuensinya atau bandwidthnya berapa ini? 25, 50, berarti dari 50 ke 25. 25 ya berarti ya. Lebar frekuensinya 25, lebih kecil. Kalau ini lebar frekuensinya 30. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan muncul side lobe ya. Yang awalnya kayak gini, bagus ya, fokus di tengah. Nah, karena kita filter dengan lebar frekuensi yang lebih kecil, maka dia akan muncul side lobe. Nah, ini muncul kayak gini nih di sampingnya. Jadi yang ininya itu jadi lebih tinggi ya, side lobe di pinggirnya ini jadi lebih tinggi. Nah, akhirnya dia tidak terfokus di tengah energinya ya, energi gelombangnya tidak terfokus di tengah. Jadi dia muncul side lobe di kanan kirinya ya, atau kita sebut juga reverberasi ya, ini efek reverberasi atau vibrasi ulang ya di kanan kirinya, sehingga
ini dibandingkan ini kan lebih fokus yang ini ya, dia fokus di tengah, kalau yang ini dia muncul side lobe di kanan kirinya. Nah itu contoh bagaimana kita melakukan filter frekuensi ya. Jadi kita harus kenali karakternya ya dari filtering frekuensi ini, bahwa kalau kita membuat rentang frekuensinya semakin sempit, maka yang akan muncul adalah side lobe-nya lebih besar ya. Kalau rentang frekuensinya makin lebar, maka gelombangnya dia akan makin fokus ya. Jadi side lobe-nya akan makin berkurang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalau kalian lihat ya. Ini saya punya bandwidth yang benar-benar kotak, mendekati kotak ya. Lurus gitu ya. Masih ada sedikit ya, ini kecil tapi ya. Itu gelombangnya itu ada side lobe-nya nih di kanan kirinya. Nah, ini ya. Ini naik turunnya masih ada side lobe-nya, di sebelah kanannya juga masih ada side lobe ya. Kemudian ini sama ya, nggak beda jauh ya ini dengan ini, hanya beda di kanan kirinya dari apa ini kurva spektrum frekuensi ya. Nah, ini tapi secara visual masih ada side lobe-nya ya, cuma mulai lebih berkurang karena ininya juga mulai hilang ya. Ininya mulai hilang sehingga di sini mulai berkurang side lobe-nya. Nah, kemudian yang paling kanan yang C ini di ujung kiri bawah dan ujung kanan bawah ini saya perlebar ya. Saya bikin lebih lebar ya, kemudian atasnya tetap ya BC, ini tetap sama. Hanya saja bawahnya saya buat lebih lebar ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan kan rentang frekuensinya yang C ini lebih lebar. Apa yang terjadi dengan wavelet atau gelombang yang saya miliki, maka di sini side lobe-nya akan benar-benar hampir tidak ada ya dibandingkan yang ini. Nah, ini bersih ya. Sehingga itu yang di apa namanya yang kalian harus pahami ya, harus dipahami bahwa kalau kalian membuat bandwidth-nya itu semakin sempit ya, maka akan muncul side lobe, sedangkan kalau kalian bandwidth-nya makin lebar, maka gelombang yang muncul itu nanti akan semakin bersih dari side lobe-nya ya, side lobe-nya. Dan energinya lebih terfokus di tengah sini ya. Oke, nah ini contoh kalau kita melakukan band pass filter ya, jadi kita punya apa namanya reflektor ya. Ini kalian lihat nih ada 4 jenis reflektor ya. Yang pertama reflektor 3 lapis tapi jarak antar lapisannya lebar gitu ya. Terus kemudian 3 lapis juga yang kedua ini hanya semakin menyempit, dan berikutnya 3 lapis sama ya. Lebih sempit lagi dibandingkan yang jenis kedua. Kemudian yang terakhir itu yang ini ya, satu reflektor ya. Nah, ini dari ketiga jenis ini kita lakukan filtering ya, band pass filter dengan bandwidth yang berbeda-beda ya. Ini bandwidthnya kita filter dari 10 sampai 20 Hz ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini apa namanya frekuensinya masih rendah ya, dari 10 sampai 20, kemudian ada 20 ke 30, ada 30 ke 40, ada 40 ke 50, dan ada 50 ke 60. Jadi filter yang dilakukan ini memiliki bandwidth yang sama ya, lebarnya sama. Kalau kalian lihat nih 10 ke 20 berarti dia lebarnya 10. 20 ke 30 berarti dia lebarnya sama 10 ya. Kemudian dari 30 ke 40 lebarnya sama dan seterusnya ya. Jadi lebar bandwidthnya untuk yang gambar sebelah kiri itu sama, yaitu 10 Hz ya. Hanya beda di nilai apa namanya nilai ujung-ujung frekuensinya ya. Jadi F1 dan F2-nya beda di situ ya. Yang paling bawah ini paling besar ya, yaitu 50 dan 60 ya. Kalau ini 40, 50 dan seterusnya. Nah, ini ternyata semakin besar nilai frekuensinya, makin ngeblur ya, makin ngeblur. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi 3 lapisnya ini sudah tidak terlihat ya. Itu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena frekuensinya tinggi, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena lebar bandwidth-nya ya. Lebar bandwidth-nya itu adalah kecil ya, 10 ya, cuma 10 Hz ya. Jadi
bandwidth semakin kecil lebarnya, maka harusnya frekuensi yang digunakannya itu adalah yang rendah, ya. Frekuensi yang digunakan itu frekuensi yang rendah. Kalau lebar bandwidthnya kecil, kita menggunakan frekuensi yang tinggi, maka dia akan semakin banyak side lobe, ya. Nah, side lobe itu akan seperti ini nanti, ya. Penampilan atau penampakannya jadi ngeblur. Kita tidak bisa membedakan reflektor pertama, reflektor kedua, dan reflektor ketiga, ya. Batas lapisan ini, ya. Nah, ini tidak bisa dibedakan lagi. Jadi itu, ya, semakin kecil bandwidth, maka harusnya frekuensi yang kita gunakan itu adalah frekuensi rendah. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain di sini ini masih sama, ya, 10 sampai 20 Hz, ya. Tapi kalian lihat ini semakin ke bawah frekuensinya makin tinggi, tapi bandwidth-nya juga makin tinggi, ya, bandwidth-nya makin tinggi. Nah, ini kalian bandingkan, ini 10 sampai 100 berarti bandwidth-nya 90, ya. Ini bandwidth-nya hanya 10, ya, frekuensi tinggi, bandwidth rendah. Kalau ini frekuensi tinggi, bandwidth tinggi, ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita masih bisa melihat, ya, ada 3 reflektor yang pertama ini. Bagian paling kiri, ya, ada 3 lapisan. Bagian sebelah kanannya juga ada 3 batas reflektor, ya, 3 garis. Ini 3 garis masih kelihatan. Ini ya mungkin agak mepet, ya. Dan ini 1 batas lapisan, ya. Jadi ini masih oke, masih bisa terlihat, ya. Terus yang ini 1040 juga masih bisa terlihat, ya. Kemudian 1050 masih bisa terlihat karena bandwidth-nya lebar, ya. 10 ke 40 itu 30 Hz, ya. Sedangkan di sini hanya 10 Hz. Nah, ini udah mulai ngeblur juga, ya. Nah, ini 30 40, 40 50 ini ngeblur, ya. Nah, ini karena bandwidth-nya lebar, maka side lobe-nya tadi menjadi berkurang, ya. Ketika side lobe-nya berkurang, apa akhirnya yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah si gelombangnya akan menjadi fokus di tengah. Nah, menjadi seperti ini, fokus di tengah, ya. Side lobe-nya ini hilang, ya. Sehingga kalau memang ada 1 batas lapisan, ya, ada 1 batas lapisan, ya dia akan menunjukkan 1, ada 3 ya akan menunjukkan 3. Ya, ini contoh resolusi yang dihasilkan dari setiap nilai bandwidth dari bandpass filter, ya, bandpass filter. Jadi filter berdasarkan nilai frekuensi, ya, gitu. Oke, ini ya. Nah, ini kalian harus punya sense ini, ya, harus punya sense ini di mana oh, kalau ini frekuensinya saya filter dengan rentang yang rendah, ya. Misalkan dari kalian ambil frekuensi tinggi, ya, misalkan 50, tapi kalian dari 40, ya, ngambilnya 40 ke 50, ya. Nanti kalian akan mendapatkan hasil yang ada side lobe-nya, ya. Jadi seismiknya itu nanti banyak lapisan kecil-kecil, ya, muncul. Gitu. Sehingga kita jadi nggak jelas, nah, ini reflektor yang sebenarnya yang mana, gitu, ya. Nah, kayak gini kan harusnya 3 ini kelihatan, ya, tapi karena ada muncul side lobe jadi ini mana ini yang 3 tadi nggak kelihatan. Nah, kalau ini kan beda kelihatan. Nah, ini yang 3 tadi sesuai ini, ya. Nah, ini bandwidth-nya lebih lebar nih. Ini bandwidth-nya lebih sempit, ya. Oke, itu jadi feel-nya atau pengetahuan tentang bandpass-nya itu seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan pengolahan data yang berkaitan dengan bandpass filter atau filter frekuensi, kalian harus punya konsep itu atau harus punya feeling itu agar mendapatkan hasil yang sesuai, ya. Nah, ini contoh, ya. Ini kan reflektornya inputnya itu terlihat, ya. Ini, ya, ini. Nah, kemudian difilter nih, ini low frekuensi, ya, masih kelihatan jelas, ya, cuman gendut-gendut, ya, karena low frekuensi kan, ya, dan bandwidth-nya kalau tadi saya katakan low frekuensi maka bandwidth-nya boleh sempit, ya. Nah, ini kelihatan gendut-gendut, ya, gitu. Nah, kemudian difilternya terus-terusan, ya, sampai frekuensi tinggi tapi bandwidth-nya sama, ya, rentangnya 10, ya. Jadi ini 10 20, 20 30, 30 40 dan seterusnya sampai 70 80 tapi dengan lebar frekuensi atau bandwidth yang sama, ya, 10 semuanya. Nah, makin ke sana makin kacau, ya, makin hancur ini nggak kelihatan. Ya, ini isinya side lobe semua, ya, karena frekuensi yang digunakan adalah frekuensi tinggi tapi bandwidth-nya rendah, ya. Nah, ini, ya, makin ke sana makin kacau, ya.
Nah, berikutnya nanti ada lagi metode yang menggunakan time varying filter. Artinya apa? Bandwidth-nya ini nanti bisa berubah seiring berubahnya kedalaman ya atau waktu ya. Nah, ini menggunakan time varying filter. Nah, kita bisa lihat di sini dia hasilnya lebih bagus ya gitu. Jadi dia filternya atau bandwidth filternya itu berubah-ubah ya terhadap waktu. Ya. Oke. Kemudian, nah setelah bandpass filter ya kita akan masuk ke filter FK ya. Filter FK itu adalah filter frekuensi dan bilangan gelombang ya. Nah, sebelum masuk ke filter FK, saya ingin mereview dulu konsep persamaan gelombang seismik ya. Jadi kemarin kita sudah di awal pertemuan ya kita sudah mempelajari tentang konsep apa namanya? Mempelajari konsep persamaan gelombang seismik ya, bahwa dari persamaan gelombang yang kita turunkan ya dari teori elastisitas ya, kita peroleh dua jenis bentuk gelombang seismik ya. Ada gelombang seismik P ya dan gelombang seismik S ya. Nah, bentuk persamaan gelombang seismik P dan S itu sama ya. Bentuknya sama ini kalau kalian lihat ya, hanya beda di bagian yang berosilasinya ya. Ya, kalau gelombang seismik P dia yang berosilasinya adalah fraksi volumenya dia akan membesar dan mengecil ya. Sedangkan untuk gelombang S dia akan menunjukkan osilasi dari pergerakan partikel ya. Jadi gerak partikelnya itu adalah gerak lingkaran ya. Makanya kemarin ada vektor sudut ya. Vektor sudut. Nah, itu untuk gelombang S ya. Makanya menghasilkan gerak partikel shear wave ya, shear goyang ya. Jadi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu ya. Gerak partikelnya itu kanan kiri atau atas bawah. Itu shear ya. Nah, masing-masing gelombang punya nilai kecepatan ya. Nah, ini kecepatannya untuk yang P dia ini bentuknya ya rumusnya. Kemudian untuk gelombang S itu nilai kecepatannya ini. Nah, kecepatan gelombang P ini nilainya lebih tinggi ya daripada kecepatan gelombang S. Kemudian solusi dari semua persamaan gelombang ini ya adalah suatu bilangan kompleks ya, bilangan kompleks yang dipengaruhi oleh nilai bilangan K ya, K itu bilangan gelombang dan omega, omega itu adalah frekuensi ke gelombang. Jadi untuk satu nilai frekuensi ya berarti solusi persamaan gelombangnya itu ini. Ya. Nah sedangkan nanti pada saat kita melakukan pengolahan data seismik yang kita miliki itu tidak memiliki satu frekuensi atau tidak termasuk gelombang dengan frekuensi tunggal ya, tapi dia adalah polikromatik atau frekuensinya banyak ya. Maka dari itu gelombang seismik itu bisa direpresentasikan dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Di mana persamaan ini itu adalah solusi persamaan gelombang yang bersifat superposisi dari gelombang bidang ya. Artinya gelombang yang kita miliki itu tidak hanya mengandung satu jenis frekuensi, tapi mengandung beberapa jenis frekuensi sehingga solusinya ya kita jumlahkan untuk masing-masing persamaan untuk masing-masing fungsi gelombang dengan frekuensi tertentu ya. Makanya di sini ada simbol sigma ya. Nah, ini adalah solusi persamaan gelombang untuk yang gelombang yang mengandung frekuensinya lebih dari satu nilai ya. Gitu. Kalau satu gelombangnya hanya satu nilai frekuensi berarti kita punya solusi persamaan gelombang yang ini. Kalau beberapa nilai frekuensi gelombang ya berarti kita menggunakan persamaan yang bawah ini ya. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya nah ini saya akan menjelaskan transformasi Fourier tapi ini sebatas review saja ya. Detailnya kalian sudah dapatkan di mata kuliah yang lain ya seperti AGC atau FISMAT. Nah, Fourier transform itu adalah suatu metode untuk mentransformasi ya dari satu domain ke domain yang lain ya dari suatu fungsi gelombang. Jadi misalkan saya punya gelombang dengan fungsi dengan domain X dan T ya.
T-nya itu adalah waktu ya, X-nya itu adalah ruang ya. Nah, maka saya bisa mentransformasi fungsi gelombang tersebut dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, dengan menggunakan transformasi Fourier. Nah, kita lakukan integral ya dari minus tak berhingga sampai tak berhingga ya. Apa namanya? Fungsi gelombang di dalam domain ruang dan waktu ya, kemudian kita kalikan dengan suatu bilangan kompleks ya, E pangkat I omega T, kemudian diintegralkannya terhadap dt ya. Jadi kita integralkan terhadap waktu ya untuk seluruh rentang ya, rentang dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Nah, frekuensinya ini adalah nilai tetap ya. Jadi tidak ikut diintegralkan. Nah, ini nanti kita akan menghasilkan hasil transformasi ini, yaitu yang berupa fungsi gelombang dalam domain frekuensi ya. Dan sebaliknya, kita punya domain frekuensi kemudian kita ingin kembalikan ke dalam domain waktu, ya maka kita harus integralkan ya dari fungsi gelombang terhadap ini ya sebagai fungsi frekuensi, kita integralkan terhadap dw ya. Ini. Nah, kita dapatkan kembali fungsi gelombang dalam domain waktu ya. Itu ya. Jadi itu adalah cara dari transformasi Fourier ya. Oke, sebentar ya. Sama juga kita bisa terapkan untuk domain ruangnya, yaitu X ya. X ini dalam domain ruang kan gelombang itu merambat dalam ruang dan waktu ya. Berarti kita bisa representasikan suatu simpangan gelombang itu pada posisi tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, X ini ya, ini juga bisa kita transformasi ke dalam domain yang lain ya, yaitu domain bilangan gelombang ya. Nah, maka kita juga bisa mengintegralkan ya atau mentransformasi Fourier dari domain ruang ya ke dalam domain bilangan gelombang dengan cara yang sama ya. Nah, kalau dia merambat dalam ruang 3 dimensi, maka di sini adalah integral volume ya. Kalau dia merambat dalam arah 1 dimensi ya berarti ini sama dengan ini ya. Jadi integralnya hanya X saja dx ya. Karena ini ruang dalam ruang ya, maka R-nya ini adalah volume ya. Jadi intinya gelombang dalam ruang dan waktu itu bisa kita transformasi ya ke dalam domain frekuensi ya dan domain bilangan gelombang. Jadi bisa ke dalam dua variabel itu ya, dari ruang waktu ke frekuensi gelombang ya. Frekuensi dan bilangan gelombang. Nah, ini kalau kita mengkombinasikan dua transformasi ini, jadi kalau kita punya apa namanya fungsi gelombang ya yang dituliskan sebagai fungsi variabel X dan variabel T, ini kita bisa lakukan pengintegralan sebanyak 2 kali kalau kita ingin mentransformasi ke dalam domain frekuensi, kemudian kita ingin mentransformasi lagi ke dalam domain bilangan gelombang ya. Jadi awalnya X dan T, kemudian kita ingin transformasi ke dalam K dan omega, maka kita lakukan pengintegralan 2 kali atau kita melakukan transformasi Fourier sebanyak 2 kali ya. Transformasi pertama itu untuk merubah dari XT ke X omega. Kemudian transformasi kedua adalah merubah dari X omega ke K omega yang terakhir ini.
Jadi yang integral di dalam itu untuk membuat jadi X omega, integral berikutnya yang luar itu adalah untuk mengubah K omega gitu ya. Jadi domainnya menjadi bilangan gelombang dan frekuensi. Nah, ini disebutnya sebagai 2D Fourier transform ya, atau transformasi Fourier dua dimensi. Ya, secara langkah seperti ini ya, yang dimaksud dua dimensi itu berarti dia diintegralkan dua kali. Yang pertama ini integral yang pertama itu menghasilkan V ya dalam domain X dan omega gitu ya. Nanti di transformasi berikutnya lagi berarti akan menghasilkan V ini menjadi K omega ya. Yes. Nah, ini menjadi K omega ya. Dari ini ditransformasi lagi, di Fourier transform lagi, akhirnya mendapatkan hasil K omega. Ya. Nah, inilah 2D Fourier transform. Nah, ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya untuk melakukan filter FK ya, filter frekuensi dan bilangan gelombang. Nah, nanti kita akan lihat nih ya, bagaimana filter FK itu bekerja. Ya. Jadi misalkan nih saya punya gelombang ya, gelombangnya adalah gelombang monokromatik ya. Maksudnya monokromatik itu apa? Gelombang yang hanya terdiri dari satu jenis frekuensi ya. Nah, berapa frekuensinya yang saya gunakan di sini? Ada keterangannya di sini ya. Jadi frekuensi yang saya gunakan itu adalah 12 Hz ya. 12 Hz ini. Nah, frekuensi 12 Hz ini terdiri dari beberapa trace ya. Jadi ada beberapa trace ya, trace seismik ya, dengan frekuensi yang konstan. Makanya amplitudonya itu konstan ke bawah ya. Konstan. Kemudian setiap section atau gambar itu dia punya kemiringan tertentu ya. Jadi yang paling kanan ini dia kemiringannya 0 ya, kemudian geser ke kanan. Yang paling kiri ini kemiringannya 0, kemudian geser ke kanan ya, dia punya kemiringan 3 milisecond per trace ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya antara trace yang satu dengan trace yang setelahnya itu trace setelahnya itu digeser 3 milisecond, sejauh 3 milisecond terhadap trace pertama ya. Jadi karena trace setelahnya itu digeser sejauh 3 milisecond, maka dia akan menjadi bentuk yang seperti ini, yang miring ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya sebelah kanannya lagi dia memiliki kemiringan yang lebih besar ya, yaitu 6 milisecond per trace. Artinya apa? Dari trace yang sebelumnya ke trace yang berikutnya itu dia memiliki perbedaan waktu sebesar 6 milisecond per trace ya. Makanya dia lebih turun ya, lebih miring. Nah, ini. Nah, makin ke sana dia kemiringannya makin tinggi. Nah, paling tingginya itu adalah 15 milisecond per trace. Jadi makin steep ya, makin curam ya kemiringannya. Oke, ya jadi ini kalian pahami dulu ya. Yang pertama jenis gelombangnya adalah gelombang monokromatik ya, frekuensinya tunggal yaitu frekuensi 12 Hz. Kemudian setiap tampilan ini ya, tampilan 1 ini ya, tampilan 2, 3 dan seterusnya sampai 6 ya, yang ke-6 di sebelah sini itu dia memiliki dip atau kemiringan yang berbeda-beda ya. Memiliki dip atau kemiringan yang berbeda-beda. Nah, mulai dari 3 milisecond per trace, 6 milisecond per trace, 9 milisecond per trace, 12 dan 15 milisecond per trace ya. Artinya dari trace 1 ke trace berikutnya itu dia turun sejauh, kalau yang paling ini berarti yang paling besar ini sejauh 15 milisecond per trace-nya ya. Nah, kemudian banyaknya trace yang digunakan ya, di sini kalian bisa lihat ini keterangannya ada 24 trace ya, dari mulai satu sini sampai ujung sini itu totalnya ada 24 trace ya, 24 trace seismik. Kemudian jarak antar trace-nya di sini ada keterangan ya, trace spacing itu 25 meter. Jadi dari trace yang satu ke trace berikutnya itu jaraknya adalah 25
meter ya. Itu. Nah, nanti dari sini kita akan menghasilkan nilai kalau kita transformasi ke dalam domain frekuensi dan domain bilangan gelombang, maka kita akan peroleh sebaran nilai F dan K ya. Kalian bisa lihat di bawahnya nih. Ini di sini awalnya, kemudian ini geser ke kanan, makin kanan, makin kanan, makin kanan ya. Jadi sumbu Y-nya itu adalah frekuensi, sumbu X-nya itu adalah K atau wave number. Kalian bisa lihat ini ya, ini sumbu Y-nya adalah frekuensi ya, ini Hz satuannya, sumbu X-nya adalah wave number ya. Nah, kalian bisa lihat di sini semakin steep atau semakin miring itu wave number-nya akan semakin besar ya. Frekuensinya gimana? Nah, karena tadi monokromatik 12 Hz ya dia konstan ya. Jadi secara domain frekuensi dia tetap ya posisinya sama di 12 Hz, tapi secara bilangan gelombang dia semakin steep atau semakin curam ya kemiringannya ini, dia bilangan gelombangnya akan semakin besar ya. Nah, cara menghitung K-nya gimana? Cara menghitung K-nya seperti ini. Jadi misalkan kita ambil yang ini ya, yang 15 milisecond per trace ini, kita hitung perbedaan waktu dari trace pertama ke trace terakhir ya. Berarti kan rumusnya adalah 23 trace dikali 15 milisecond per trace ya. Jadi hasilnya 345 milisecond. Jadi 345 milisecond itu adalah perbedaan waktu antara trace pertama dengan trace terakhir ya, 20 yaitu 345 milisecond. Kenapa dikali 23? Ya karena dari trace ini kan total trace-nya 24 ya. Berarti 1 ke 2, kemudian 2 ke 3 dan seterusnya sampai 24 itu total adalah 23 kali ya. Jadi kita gunakannya adalah 23 trace di sini ya. Kali 15 dapatnya ini ya 345 milisecond. Kemudian dalam rentang 345 milisecond itu kita bagi dengan frekuensinya ya. Jadi nilai 345 milisecond itu ada berapa cycle ya. Jadi kita bagi dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang tiap detik ya, banyaknya gelombang tiap detik. Jadi kita mau melihat ada berapa banyak sih getaran gitu ya. Kan frekuensi itu banyaknya getaran atau banyaknya gelombang ya. Berarti selama 345 ini kita mau lihat seberapa banyak sih gelombang yang dimilikinya gitu ya. Maka 345 kita bagi dengan frekuensinya. Tapi dengan syarat apa? 345 ini harus kita jadikan second, yaitu kita bagi dengan 1000 ya. Nah, maka ini hasilnya 0,345. Nah, ini kita bagi dengan 12 kita kali dengan 12 ya. Ini pangkat minus 1. Berarti kita kali dengan 12 12 cycle atau 12 getaran atau 12 gelombang per detiknya. Jadi frekuensi 12 Hz itu kan artinya 12 gelombang setiap detiknya. Berarti 12 ini pangkat minus 1 ya, berarti dikali ini atasnya dikali dengan 0,345. Maka kita dapat hasilnya 4,14 cycle atau 4,14 gelombang. Ya, jadi dari mulai trace pertama sampai trace terakhir itu jumlah gelombangnya adalah 4,14 ya. Kemudian kita bisa menghitung ya berapa banyak sih kerapatan gelombangnya untuk setiap trace. Jadi kerapatan gelombangnya adalah 4,14 cycle ini dibagi dengan 0,575 km ya. Nah, kenapa 0,575? Nah, karena total jaraknya ya dari trace pertama sini sampai trace terakhir itu adalah 575 meter ya. 575 meter. Maka kalau kita jadikan kilometer itu adalah 0,575. Nah, dari trace pertama sampai trace terakhir itu banyaknya gelombang itu adalah 4,14 ya. Nah, kita mau melihat banyaknya gelombang untuk setiap kilometernya. Nah, maka 4,14 ini dibagi dengan 0,575. Kita dapat 7,2 cycle atau gelombang per kilometernya.
ya. Jadi untuk setiap kilometernya kita dapat nilai 7,2 atau 7,2 gelombang per kilometernya. Nah, inilah cara menghitung K-nya tadi bilang gelombang ya. Jadi 7,2 ini adalah nilai K-nya. Nah, di sini itu nilainya 7,2 gitu ya. Nah, ini ada perjanjian ya. Jadi down dip to the right maka positif wave number. Jadi kalau ini kan down dipnya ke kanan ya. Kalian bisa lihat nih. Semakin ke kanan semakin down dip maka nilai wave numbernya positif. Tapi nanti ada case di mana gelombang yang kita miliki itu up dip ya. Up dip ke kanan. Nah, kalau up dip berarti nilai wave numbernya dia akan kebalikannya di sini. Di kuadran 2 berarti dia negatif ya. Itu yang harus kalian pahami ya. Jadi ini karena miring ke kanan ya, maka bilangan gelombangnya positif. Kalau miring turun ke kanan ya, tapi kalau miringnya naik ke kanan itu berarti bilangan gelombangnya negatif. Oke, kemudian berikutnya ini untuk frekuensi tadi 12 Hz ya. Nah, nanti setiap frekuensi dan setiap kemiringan itu bisa dihitung wave number-nya. Nah, untuk frekuensi yang lain pun sama ya. Ini frekuensinya lebih tinggi tadi 12 Hz, ini adalah 24 Hz ya. Nah, ini kalian bisa hitung wave number-nya untuk setiap nilai frekuensi ya. Parameter yang lainnya sama ya. Jadi jarak antar trace-nya tetap 25, jumlah trace-nya adalah 24 ya. Jadi parameter itunya tetap sama, hanya saja beda di frekuensinya ya. Ini frekuensinya lebih tinggi yaitu 24 Hz ya. Oke. Nah, ini untuk setiap dip ya. Tadi mulai dari 3 milisecond per trace, 6 milisecond per trace ini sama ya. Untuk setiap dipnya dihitung nilai K-nya ya atau nilai bilangan gelombangnya. Nah, jadilah seperti ini, titik ini ya. Ini lebih jauh ya, yang frekuensinya lebih tinggi, ternyata wave number-nya dia lebih besar ya, wave number-nya lebih besar. Nah, frekuensinya lebih tinggi berarti posisi titik-titiknya juga makin naik ya. Karena kan sumbu Y-nya ini adalah frekuensi, sumbu X-nya adalah K-nya. Nah, karena frekuensinya tinggi ya berarti secara vertikal dia akan bertambah ke atas ya, ke atas. Ini kan di bawah sini ya. Karena ini 24 ya berarti dia di titik sini. Separuhnya dari 48 ya. Sini. Nah, kemudian frekuensinya ditinggiin nih ya. Tadi dari 12 ke 24 terus dinaikin lagi menjadi 36 Hz ya. Dinaikin, maka secara posisi frekuensi dia naik ke atas gitu ya. Kemudian dan di sini muncul keunikan ya. Jadi ternyata terjadi aliasing ya. Aliasing. Jadi si titik ini dia berpindah ke kuadran yang negatif ya, negatif di sini. Padahal ini kemiringannya sama ya, semuanya down dip ya. Down dip to the right. Berarti kan harusnya K-nya itu adalah positif ya. K-nya positif. Tapi pada frekuensi tertentu ya, pada kemiringan trace tertentu dia justru menunjukkan hasil K yang negatif. Nah, ini yang disebut dengan aliasing. Kenapa ya? Karena frekuensinya tinggi. Kalau kalian lihat kan ini terlihat miring ke kanannya ya, down dip to the right ya. Ini miring turun ke bawah ke arah kanan. Ini juga masih kelihatan miring ke kanan ya. Tapi ini secara kasat mata dia sudah mulai terlihat miring ke kiri ya. Nah, kalau miring ke kiri berarti kan kalau ke kanannya itu adalah bukan down dip tapi up dip ya. Jadi seperti up dip ini tuh, makanya ini negatif ya. Padahal aslinya enggak, dia tetap miring ke kanan ya, down dip to the right, tapi karena frekuensinya tinggi ini jadi secara kasat mata seolah-olah dia naik ya, padahal harusnya tuh turun. Nah, sehingga menghasilkan nilai K yang negatif, harusnya positif. Nah, ini yang disebut dengan aliasing. Nah, kemudian frekuensinya ditinggiin lagi ya dari 36 ke 48. Nah, di sini masih terlihat down dip ya, down dip. Nah, mulai di ini dia terlihat up dip ya. Mulai di kemiringan 12 milisecond per trace ini dia mulai terlihat up dip ya. Nah, sehingga di sini di kemiringan 12 milisecond pada frekuensi 48 dia mulai memiliki nilai K yang negatif ya, ini negatif ya. Nah, ini juga negatif. Jadi mulai di 12 ini terlihat up dip ya.
Padahal ini down dip ya, cuma karena frekuensinya terlalu tinggi jadi terlihat seolah-olah naik. Nah, kemudian kita naikin lagi frekuensinya ya. Jadi frekuensi tadi berapa? Tadi 36 ya. Tadi terakhir 48, ngeri 48. Nah, 48 kita naikin ke 60 ya. 60. Nah, ternyata yang terjadi aliasing geser ke yang dipnya 9 ya, 9 milisecond per trace. Jadi di sini K-nya jadi bernilai negatif ya. Frekuensinya naik 60 berarti posisinya naik di posisi 60 Hz ya. Nah, ini naik ya. Dari 48 ini tadinya yang di sini yang 9 masih positif ya. Kemudian frekuensinya dinaikin, yang 9 menjadi negatif karena updip ya, terlihat updip. Nah, ya. Jadi wave number-nya jadi negatif, ini aliasing ya. Kemudian frekuensinya naik ya, ini 48 kan di sini ya. 60 jadi di atasnya. Posisi titiknya di atasnya. Kemudian 60 kita masih penasaran, kita naikin lagi ya. Jadi berapa ini? 72 ya, naik 12. Jadi kenaikannya per 12 gitu ya. Naik jadi 12. Nah, ternyata di sini muncul aliasing ya, aliasing yang sama ya, di sini masih sama ya aliasingnya. Nah, ini naik, posisinya naik lagi. Dari yang di sini 60 dia naik menjadi 72 ya, naik. Posisi frekuensinya. Nah, ya, jadi itu adalah percobaan perhitungan bilangan gelombang K dan frekuensi dari suatu event seismik down dip ya, event seismik down dip ya. Jadi dari kiri ke kanan itu turun ya eventnya. Jadi dengan bertambahnya frekuensi maka event down dip itu akan terlihat seperti up dip ya gitu. Sehingga menimbulkan aliasing. Nah, sekarang ini dari berapa kali percobaan tadi ya, ini percobaan pertama, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kali percobaan kita gabungkan ya. Jadi kita punya gelombang dengan frekuensi 12, 24, 48 dan seterusnya sampai 72. Ini semua kita gabungkan. Nah, kalau kita gabungkan kita punya tren seperti ini. Kalau yang dia horizontal biasa ya, tidak dipping, maka gabungan titik-titiknya itu vertikal. Nah, kalau dia mulai down dip ya, down dip turun ke kanan, dia garisnya itu di domain K-nya dan F-nya, FK, domain FK, itu dia up dip ya, naik. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini naik. Ini kan di sini turun ya, di sininya naik. Nah, makin curam di dalam domain XT ya atau ruang waktu, maka di dalam domain FK-nya dia makin landai kemiringannya. Jadi ini makin turun, di sini kemiringan garisnya makin landai. Nah, suatu ketika akan terjadi aliasing. Nah, aliasingnya ini. Nah, seperti ini ada dua garis ya. Ada yang di dalam domain negatif, ada yang di dalam domain K positif ya. Tapi kemiringannya dia lebih landai. Jadi itu ya, kalau kita gabungkan semuanya tadi dari mulai frekuensi 12 sampai frekuensi 72, maka event di domain FK-nya dia juga akan membentuk suatu garis ya. Ini kalau yang datar dia akan lurus vertikal, kalau yang down dip dia mulai miring ya. Tapi miringnya up dip di dalam domain frekuensi dan bilangan gelombang, kemudian semakin curam kemiringannya maka hasilnya dia akan semakin landai di dalam domain FK-nya ya, dan akan muncul aliasing ya. Nah, inilah transformasi dari domain ruang waktu atau XT ke dalam domain FK atau frekuensi dan bilangan gelombang. Nah, sekarang kita terapkan di contoh data yang lain ya, ini garis lurus saja. Maka di dalam bilangan wave number dan frekuensi, maka dia akan berbentuk ini. Nah, kebalikannya ya, jadi dia down dip, maka di dalam domain FK-nya dia adalah up dip. Tapi kalau dia landai di dalam domain XT-nya, di dalam domain FK-nya dia curam. Nah, makin curam, maka di dalam domain FK-nya dia makin landai. Hanya nanti suatu saat akan muncul aliasing seperti ini ya. Nah, ini aliasing. Jadi ada dua
garis yang muncul di dalam domain wave number dan frekuensi atau FK. Ya. Nah ini kita terapkan di seismik yang lain. Misalkan ini ada beberapa garis ya. Dengan kemiringan yang sama maka dia akan menunjukkan nilai FK yang sama ya. Kemiringan berbeda dia juga akan menunjukkan pola yang sama. Hanya satu ya munculnya ya. Jadi walaupun ini garisnya banyak, ini tetap satu ya. Kalau di sini garisnya ada lebih dari satu, juga eventnya tetap dua ini aja ya, tidak bertambah. Dengan kemiringan yang lebih landai di dalam domain FK-nya. Itu ya dari kesimpulan dari proses tadi itu kita dapat kesimpulan. Jadi kalau di dalam domain ruang waktunya itu adalah dondip, maka di dalam domain FK-nya dia updip ya. Nah, kalau di dalam domain ruang waktunya dia slope-nya itu rendah, maka di dalam domain FK dia slope-nya tinggi ya. Pokoknya kebalikannya, ini dondip, ini berarti updip. Nah, ini kita pakai di seismik nanti. Jadi kalau kita punya data ya seperti ini, nah ini kan ada ground roll ya, ada direct wave, itu nanti akan muncul di dalam domain FK-nya itu seperti ini. Ya, yang garis lurus-lurus itu jadi ini. Nah, ini misalkan event A dan B ya. Event A dan B, kemudian C itu jadinya ini. A, B, C ini jadi ini. Ya. A itu lebih apa ini? A lebih curam dalam domain XT ya. Nah, di dalam domain FK-nya dia lebih landai. B dia mulai landai ya. B dia mulai landai, maka di dalam domain FK-nya dia mulai lebih curam ya. Nah, ini masih dondip ya. Kenapa masih dondip? Karena nolnya di sini. Nolnya di source-nya di sini dekat source. Ini 0, ke sana adalah X-nya makin besar. Jadi kesimpulannya ini adalah dondip. Jadi di sininya jadi updip ya. Nah, kemudian event yang lain F. Nah, ini kan banyak nih. Nah, di sini muncul ini ya. Jadi yang curam di dalam domain XT-nya dia menjadi landai di dalam domain FK-nya ya. Kebalikannya, di sininya dondip ya, di sininya adalah updip ya. Nah, ini sama G ya, ini kan G ada event yang linier. Nah, di sini juga muncul event G ya. Gitu. Nah, kemudian ini diterapkan untuk membersihkan ini ya, sinyal-sinyal yang bersifat linier. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini saya punya shot gather ya, ada refleksinya yang hiperbolik, tapi ada juga gelombang-gelombang yang linier ya. Ini ada shear wave ya, ada shear wave masuk ikut terekam, kemudian ada refracted wave ya, semuanya masuk semua di sini. Ya. Nah, ini kan mengganggu ya, karena saya pinginnya hanya refleksi ya. Maka ini harus saya transform ke dalam domain FK ya. Di dalam domain FK kelihatan ini event-event yang lurus-lurus, yaitu merupakan hasil transformasi yang ini ya. Yang hiperbolik dia akan tetap terlihat hiperbolik ya, cuma beda kelengkungan. Ini kan kita melengkung ke bawah ya, kalau di sini jadi melengkung ke atas. Nah, yang hiperbolik tetap bentuknya hiperbolik, yang linear tetap linear, hanya beda dippingnya saja ya. Nah, kemudian ini terlihat ini ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan ini sinyal linearnya ya, ini ya. Ini terus ini kan, ini terus ini ya, ini. Nah, ini yang saya kasih tanda merah-merah ini kemudian difilter, dihilangkan ya, di mute ya. Nah, tinggal event-event yang hiperbolik nih kalian lihat. Nah, setelah dapat event hiperbolik ditransformasi ulang ditransformasikan kembali ke dalam domain XT atau ruang waktu ya, dari domain FK ke domain XT lagi. Nah, makanya kita dapat shot gather yang bersih ya, yang bersih dari sinyal-sinyal linear. Jadi yang ada di sini hanya sinyal-sinyal refleksi yang bentuknya hiperbolik ya. Ini kalian bisa lihat di sini bentuknya adalah hiperbolik after FK filter ya. Itu kemudian, nah ini contoh yang lain data laut ya. Data laut itu ini kan kalian bisa lihat ini yang direct wave-nya ya, direct wave. Kemudian ini adalah refleksi yang pertama, sea bottom ya. Sea bottom. Nah, kemudian ini saya mau menghilangkan ini nih yang atas ya. Ya sebenarnya bisa sih saya mute aja, saya mute hilang gitu ya. Tapi saya coba mau pakai metode FK ya. Ini berarti saya transform ke dalam domain FK. Nah, ini coba lihat ya.
ini offsetnya makin besar ke kanan ya. Ini dari 0 menuju ke offset yang besar. Maka ini adalah up dip ya. Up dip sehingga di dalam domain FK-nya itu menjadi down dip ya. Nah, event-event yang lurus ini menunjukkan directnya. Jadi direct wave ini di sini menjadi ini dan ini ya. Sehingga yang kita tetap ambil adalah yang di dalam poligon ini ya. Jadi kita pertahankan yang ada di dalam poligon ini. Nah, kemudian kita hilangkan yang linearnya sehingga ini hilang. Ya. Ini hilang dan yang refleksinya tetap ada ya, yang di dalam poligon. Jadi itu adalah metode FK filter ya. Nah, oke, jadi untuk FK filter dan filter frekuensi sampai di sini ya materinya. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Ya, ini materi hari ini sampai ini aja dulu ya, karena ini lumayan berat ya. Jadi saya ngajarnya sampai materi ini dulu ya. Takutnya kalau nanti saya tambah materi kalian tambah pusing ya, karena untuk membayangkan ini lumayan berat ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kemudian untuk absensi